Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam ya, untuk bisa mengikuti kelas kita yang keberapa nih? 11 atau 12? Absen mana absen? Absen. Nggak boleh lagi? Aduh. Kemarin yang kita ke mana? Kota wisata, itu dianggap ya sebagai pertemuan ya? Enggak, jadi yang kemarin kita ke gereja dan ke masjid itu saya minta dibuat jadi 2 pertemuan. Nah ya, yang gereja 1 pertemuan, yang masjid 1 pertemuan. Jadi berarti hari ini pertemuan yang keberapa? 13 ya? 13 ya? Wah, nggak bawa absen harusnya didenda ya. Emang simpan di mana? 11, 12. Oh iya, berarti sekarang ke 13 ya. Baik, nah pertemuan kita yang terakhir sebelum ke kota wisata itu kan kita membicarakan tentang Yesaya 9 ayat 6 ya, nubuatnya. Nubuat itu artinya semacam kayak ramalan gitulah. Tapi kalau ramalan itu kan untuk orang biasa. Misalnya apalah misalnya orang kayak dukun gitulah ngeramal gitu untuk manusia lah, untuk manusia biasa. Tapi kalau nubuat itu biasanya dikonotasikan atau ditujukan untuk nabi, gitu ya. Bedanya di situ ya. Nah, waktu itu kita membicarakan tentang nubuat apa namanya? Yesaya di pasal 9 ayat 6 yang dianggap atau diklaim oleh saudara kita yang Kristen sebagai nubuat untuk Yesus di Perjanjian Lama, gitu ya. Kemarin kita sudah bahas dari linguistik, dari konteks, dari sejarah, dari perspektifnya pemilik tanah ya, atau yaitu Yahudi yang membantah atau menyanggah gitu ya bahwa itu adalah nubuat untuk Yesus di PB. Jadi sekali lagi saya katakan sama sekali di tanah atau di Perjanjian Lama itu tidak ada nubuat untuk Yesus gitu ya, menurut klaim yang memiliki otoritas atas tanah ya. Tanah kita udah tahu ya semua ya. Nah, hari ini kita akan membicarakan kurang lebih hal yang sama, yaitu untuk Yesaya 7 pasal 7 ayat 14. Coba dibuka Bible-nya. Jadi di di ayat itu kan ada kata-kata apa? Immanuel. Betul ya? Coba dibaca. Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel ya. Nah, Kristen mengklaim bahwa ayat ini itu adalah nubuat untuk Yesus di Perjanjian Baru. Nanti kita akan lihat benarkah yang dimaksud dengan Immanuel ini adalah Yesus, gitu ya. Nanti kita juga lihat ayat mana di Perjanjian Baru yang diklaim sudah menggenapi ayat Yesaya 7:14 itu. Oke. Bisa ditampilin, Ari. Ya, ini siapakah Immanuel dalam Yesaya 7:14 ya. Nanti mungkin kalau cukup, kalau waktunya cukup, nanti kita akan bahas semuanya. Tapi kalau nggak cukup, nanti kita bagi menjadi 3 sesi ya. Sesi pertama itu latar belakang sejarahnya. Sesi kedua itu analisis teks, terjemahan, perspektif, dan linguistik. Sesi yang ketiga menjawab klaim Kristen. Ya. Nah, tadi kan ayatnya sudah dibaca di Yesaya 7:14. Nah, yang dianggap sebagai penggenapan daripada ayat itu oleh Kristen adalah di Matius 1 ayat 23. Tolong dibacain.
Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ya, perhatikan. Di situ ada kata-kata yang saya beri tanda merah atau saya kasih warna merah. Kalau di Matius ada kata anak darah. Ya, perhatikan anak darah ya. Anak darah itu apa? Anak burung dara atau apa? Anak perempuan. Anak perempuan yang belum menikah. Kalau yang belum menikah perawan. Perawan ya. Perawan sama perempuan muda sama apa enggak? Beda. Beda. Kok tahu sih? Perempuan muda belum tentu perawan. Oh, Perawan perempuan muda belum tentu perawan. Kalau perawan? kebanyakan masih muda. Kebanyakan muda. Ada nggak perawan tua? Ada. Oh, nggak banyak. Ya. Jadi yang ditandain itu ada anak perawan, anak darah ya atau perawan ya ini maksudnya ya. Kemudian ada kata di situ di bawahnya ada yang di bahasa Yunani itu ada kata Parthenos, perhatiin tuh. Ini ada, mau saya kelihatan nggak? Nah, ini nih, Parthenos nih, kelihatan ya. Kemudian kalau kita perhatikan di Yesaya 7:14, di situ ada seorang perempuan muda. Nah, kalau ini kan dua-duanya kita ambil dari terjemahan LAI, terjemahan baru ya. Di terjemahan baru LAI itu dia menerjemahkan yang di Yesaya 7:14 itu seorang perempuan muda, ya. Tapi kalau yang di Matius 1:23 itu mereka menerjemahkannya menjadi anak darah. Makanya tadi saya tanya, ada bedanya nggak perempuan muda sama anak darah gitu kan? Secara bahasa memang kelihatannya sama, tapi sebenarnya bisa dibedakan gitu ya. Di dalam bahasa Ibrani pun juga ada perbedaan. Apa kata bahasa Ibrani untuk perempuan muda, apa kata Ibrani untuk perawan. Itu dibedakan. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di Yesaya 7:14 bahasa Ibraninya itu yang disebut dengan seorang perempuan muda itu adalah menggunakan kata ha'almah. Ya. Ha'almah itu perempuan muda. Kalau untuk perawan nanti ada kata lain lagi yaitu betulah. Itu. Kalau yang di Matius 1:23 menggunakan bahasa Yunani yaitu parthenos. Nah, kalau parthenos ini memang diterjemahkannya tuh perawan, bahasa Inggrisnya virgin gitu. Ya. Sekarang kita kan sudah melihat nih perbandingannya dalam bahasa Indonesia masing-masing dari bahasa aslinya Yunani dan Ibrani ya. Nanti kita akan kita akan pelajarin. Nah, sebelum itu kita akan pelajari sejarahnya dulu nih. Sepeninggal Raja Salomo ya, Raja Israel itu kan terpecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Jadi kan otomatis ke-12 suku Israel juga terpecah kan. Yang di utara itu adalah semua suku kecuali suku Yehuda dan Benyamin. Ya kan ada 12 suku nih. Yang 10 suku di utara, yang 2 suku di selatan. Yang di utara disebut kerajaan Israel atau Efraim. Yang di utara ya. Yang di selatan disebut kerajaan Yehuda. Oke. Nah, nanti walaupun akhirnya suku Efraim, Manasye, dan Simon itu bergabung ke Yehuda. Nah, Yesaya pasal 7 itu menceritakan tentang terjadinya perang Syria Efraim yang terjadi semasa kehidupan Nabi Yesaya pada zaman pemerintahan Raja Ahaz, kerajaan Yehuda, kira-kira di abad ke-8 ya, antara tahun 732 sampai 716 sebelum Masehi. Oke. Kemudian penjelasan ayatnya. Nah, kita harus baca juga sebenarnya dari ayat 1 nih sebenarnya. Ada suatu masa di mana Ahaz bin Yotam bin Uzia yang menjadi Raja Yehuda harus menghadapi Rezin yaitu Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel yang maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Tetapi mereka, Rezin dan Pekah tidak dapat mengalahkannya. Ya, ayat ini sambil dibaca ya Yesaya 7 pasal dari ayat 1 nih ya. Ayat ini membuka cerita tentang Raja Ahaz yang akan diserang oleh Rezin dan Pekah tetapi gagal. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Pesan yang tersirat adalah, meskipun Raja Ahaz seorang yang tidak taat kepada Tuhan, sesuai dengan 2 Tawarik 28 ayat 1, tetapi leluhurnya Yotam dan Uzia adalah orang yang taat akan Tuhan. Karena itu Tuhan akan tetap menyelamatkan kerajaannya yang merupakan juga keluarga Daud. Itu di 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16.
Kemudian pada saat itu kerajaan besar Assyria yang dipimpin oleh Tiglat-Pileser III menguasai beberapa kerajaan kecil di sekitarnya, kerajaan Israel, Aram, dan Yehuda termasuk kerajaan kecil yang di bawah kekuasaan Assyria tersebut. Aram sudah berkemah di wilayah Efraim, maka Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan. Dengan kata lain, Raja Aram telah bergabung dengan Raja Israel untuk menyerang Yerusalem atau Raja Ahaz. Mereka gemetar ketakutan karena mereka pernah dikalahkan dalam perang sebelumnya, yaitu di 2 Tawarikh 28 ayat 5. Apa nih 3 dan 4? Ayat 3 dan 4 maksudnya ya. Tuhan berfirman kepada Yesaya agar pergi dengan anak laki-lakinya Shear-Yashub untuk memberitahu kepada Ahaz agar tidak takut pada Rezin, juga anak Remalia atau Pekah. Kemudian ayat 5-9 menceritakan rencana jahat Rezin dan Pekah untuk menggulingkan Ahaz dan menggantinya dengan raja pilihan mereka Tabil. Nah, di ayat 10-14 Tuhan meminta Ahaz untuk meminta pertanda, tetapi Ahaz menolak. Akhirnya Tuhan sendirilah yang akan memberi pertanda tersebut. Momen-momen penting dalam peristiwa perang inilah yang ditulis Nabi Yesaya, termasuk keterlibatannya dalam membantu Raja Ahaz. Ayat 14-nya, ayat ini akan dibahas secara khusus karena ayat ini yang dinyanyikan oleh umat Kristen sebagai nubuat. Oke. Yang ke-15, ciri anak yang dilahirkan tersebut adalah dia hanya makan dadeh dan madu sampai ia tahu yang baik dan yang buruk. Kalau orang tahu yang baik dan yang buruk itu artinya sudah akil balik, ya, akil balik ya. Oke, nah kalau untuk pendukung ayat Yesaya 7 ayat 1 itu di 2 Tawarikh 28 ayat 1. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Di 2 Samuel 7:16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kalau ayat pendukung Yesaya 7 ayat 2 itu ada di 2 Tawarikh 28 5-6. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram, mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Di ayat 6, sebab dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang. Semuanya orang-orang yang tangkas oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Nah, kalau pendukung Yesaya 7:16 itu di 2 Raja-Raja 16 ayat 8 dan 9. Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Tambahan pendukung untuk ayat 16 itu ada di 2 Raja-Raja 15, 29, 30. Dalam Raja Pekah, Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur, direbutnya lah Ion, Abel, Bet-Maaka, Yanoah, Kades, dan Hazor, Gilead, dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur dalam pembuangan. Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia, dibunuhnyalah dia, kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzziah. Nah, sekarang kita mulai bertanya nih, benarkah Yesaya 7:14 ini merupakan penggenapan nubuat di Matius 1 ayat 23? Nah, mari kita kaji ayat-ayatnya. Tadi kita sudah melihat bahwa di Yesaya 7:14 ada kata Ha'almah yang diterjemahkan oleh LAI menjadi perempuan muda, tetapi perhatikan di KJV ya. Therefore, harusnya kan gini, therefore the Lord himself shall give you a sign, behold the young woman shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel. Nah, terjemahan sesuai bahasa Ibrani-nya kan harusnya perempuan muda ini mengandung, sesungguhnya perempuan muda ini mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan memberinya nama Immanuel. Terjemahan LAI yang di perjanjian lamanya sudah benar perempuan muda, tapi di Matius 1 ayat 23 kan menjadi anak darah kan. Ya. Dan akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah, sekarang kita lihat. Good News Bible, Revised English Bible, Revised Standard Version, dan lain-lain menerjemahkannya menjadi young woman. KJV menerjemahkan menjadi virgin. Matius 1:23 di bahasa Indonesia, di LAI tadi kita sudah membaca diterjemahkan menjadi anak darah. Oke.
Nah, ini kira-kira peta daerah di Palestina yang menggambarkan wilayah daripada masing-masing kerajaan tuh ya. Kalau kita melihat Edom tuh yang ini nih, Edom. Apa namanya? Yudea ya. Israel ini utara, ini ada Assyria di atas, ini ada Aram. Tadi kita membacakan ada Raja Aram, ada Assyria, gitu kan? Kira-kira begini tempatnya. Nah, kita lihat dulu nih. Kita sudah pernah melihat bahwa di Matius itu, Matius 1 khususnya, ayat 1 sampai 16, itu kan menghilangkan 4 nama ya, yang ada di dalam 1 Tawarik 1 ayat 3, 1 Tawarik 1 sampai 3, di mana ada 4 nama yang dihapus, yaitu Ahasia, Yoas, Amazia, dan juga Yoyakim. Okay. Pertama, kita melihat bahwa penerjemahan yang kurang tepat. Kata almah dalam bahasa Ibrani artinya wanita muda. H sebelum kata almah itu adalah definite artikel seperti kata the dalam bahasa Inggris. Atau kata dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan sang gitulah. Ya. Maka terjemahannya adalah perempuan muda ini, this woman, bukan seorang perempuan muda atau a woman. Perempuan muda tersebut yang tidak lain adalah istri Nabi Yesaya sendiri. Dalam Yesaya 7:14 itu sudah mengandung. Ini dijelaskan dengan menggunakan adjektif hara yang menggunakan bentuk perfect atau past tense untuk menjelaskan bahwa wanita ini sudah mengandung. Dia sedang mengandung anak kedua Yesaya. Ya. Anak pertama itu namanya Sar Yasuf, ada di Yesaya 7 ayat 3. Namun versi LAI menggantinya dengan seorang perempuan muda supaya apa? Supaya mirip dengan Maria. Ya. Perlu diketahui bahwa anak Maria bernama Yesus bukan Immanuel. Dan itu anak pertama, bukan anak kedua. Oke. Sekarang kita memahami suatu kasus seperti ini. Kita jangan lupa bahwa di Islam kita juga mempercayai bahwa Nabi Isa Al-Masih lahir dari seorang perawan. Ya kan? Ibunda Maryam. Ya kan? Bedanya kalau di Islam kita tidak bersandarkan kelahiran Nabi Isa itu dari nubuat dari Bani Israel, ya. Kita juga mempercayai bahwa Bunda Maryam mengandung dan tidak mempunyai suami. Oke, kalau di Kristen tradisinya kan Maryam mempunyai suami yang dijodohkan gitulah, yaitu Yusuf kan, yang katanya berumur 90 tahun, Marianya berumur 12 tahun gitulah. Jangan ketawa dong. Oke. Nah, kalau di Islam kita tidak tidak bersandarkan kepada nubuat ya, nubuat yang di nabi-nabi Yesaya atau siapapun lah. Tapi kalau di Kristen mereka bersandarkan kepada nubuat Nabi Yesaya ini. Nah, apakah penyandaran nubuat ke Yesaya ini cocok atau tidak, pantas atau tidak gitu. Ini yang kita akan bahas gitu ya. Oke. Sampai di sini mungkin yang mau tanya sebelum saya lanjutkan. Jelas semua ya? Tanya singkat-singkat aja. Ini Nabi Yesaya ini menurut di Alkitab itu dia ini hidup pada tahun keberapa ya? Tadi sekitar 700-an Sebelum Masehi. sebelum Masehi, 8 abad sebelum Nabi Isa. Kira-kira yang di 25 nabi itu ada nggak sejaman sama Tidak Nabi ada. Yesaya? Tidak ada. Di luar yang 25 nabi yang disebutkan dalam Quran. Di luar. Tapi kan Islam kita mempercayai bahwa ada 124.000 nabi. Ya kan? Nah, ya mungkin aja masuk ke dalam di situ gitu. Tetapi tidak termasuk dalam daftar 25 nama nabi yang tercantum dalam Quran. Oke. Lanjut. Itu aja tanyanya. Lanjut ya. Jadi dalam penerjemahannya itu ada kekeliruan ya, kekeliruan makna penerjemahan. Perempuan muda ini dalam bahasa Ibrani diterjemahkan oleh LAI menjadi anak darah itu. Di dalam perjanjian baru maksud saya. Di perjanjian lamanya Yesaya 7:14 LAI tetap menerjemahkan sebagai perempuan muda, tetapi di Matius 1 ayat 23 LAI menerjemahkan menjadi anak darah. Kenapa LAI menerjemahkan menjadi anak darah? Karena mereka menerjemahkan dari kata partenos. Ya, yang tadi kita lihat di atas kan, bahasa Yunani kan menggunakan partenos. Sedangkan kalau yang di perjanjian lama, LAI menerjemahkan menjadi perempuan muda itu kan karena berdasarkan pada kata ha almah.
Ya. Jadi sebenarnya LAI juga nggak salah. Artinya LAI kan cuma menerjemahkan lah ya. Menerjemahkan dari bahasa aslinya Ha'almah, ya mereka terjemahkan menjadi perempuan muda. Menerjemahkan dari kata Parthenos, ya mereka menerjemahkan menjadi anak darah. Tetapi nanti kita akan bandingkan nih. Apakah penerjemahan LAI ini sama dengan Bible versi lain, khususnya KJV. Ya. KJV menerjemahkannya bukan menjadi young woman, tetapi menjadi apa? Virgin di Yesaya, bukan di Matius gitu. Nanti kita lihat ya. Nah, kalau yang di Ibrani itu sudah mengandung, di LAI menjadi akan mengandung. Nah, ini juga sudah menjadi perbedaan kan? Bedanya tahu kan? Sudah mengandung kan berarti sedang mengandung. Kalau akan mengandung kan belum mengandung. Gitu ya. Teks dalam ayat tersebut, perempuan muda ini pada saat diturunkannya ayat tersebut sudah mengandung. Dan waktunya terjadi adalah sekitar tahun 700-an sebelum Masehi. Jika itu yang dimaksudkan Yesus, apakah mungkin mengandungnya tahun abad ke-7 sebelum Masehi, lahirnya 700 tahun kemudian? Kan nggak mungkin. Ya kan? Paling lama kan mengandung kan 9 bulan 10 hari lah ya, rata-rata kan. Dan perempuan muda itu ternyata sudah melahirkan anaknya di mana? Di Yesaya 8 ayat 3. Coba buka Yesaya 8:3 bacain. Nggak jauh dari Yesaya 7:14. Kemudian Yesaya 8 ayat 3. Kemudian aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbas. Nah, coba tolong diulangin. Ada apa tadi? Maher Shalal Hasbas ya. Maher Shalal Hasbas. Coba ditampilin deh. Nah, itu kan kalimatnya gimana? Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbas. Nama tersebut adalah nama yang diberikan ayahnya atau Nabi Yesaya. Ya. Ada hal yang umum juga, seorang Yahudi itu memiliki dua nama. Memang sudah kebiasaan mereka memiliki dua nama gitu ya. Daniel dan Gilead itu adalah orang yang sama. Esau juga memiliki Edom. Benyamin juga memiliki alias Ben-Oni. Ya. Daniel juga memiliki nama alias Gilead. Oke, saya nggak usah inilah ya. Saya nggak usah ini bacain inilah ya. Ini. Nah, sekarang yang kedua. Siapakah Immanuel? Anak yang bernama Immanuel ini memiliki ciri makan dadeh dan madu sampai ia bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Di Yesaya 7:15. Ciri tersebut tidak terdapat pada Yesus. Yesus tidak pernah di dalam perjanjian baru diceritakan makan dadeh dan madu waktu kecil. Immanuel juga lahirnya secara normal, tidak dari perawan suci, tetapi dari istri Nabi Yesaya sebagai anak kedua. Sedangkan di perjanjian baru, Yesus tidak pernah dipanggil dengan nama Immanuel. Gitu ya. Ya, nama Immanuel itu hanya di Matius 1 ayat 23 itu. Setelah Yesus lahir, remaja, besar, bahkan sampai disalib, tidak pernah ada orang memanggil dia Immanuel. Gitu. Dan ayahnya juga tidak pernah menamai dia Immanuel. Sedangkan kalau di Yesaya itu, jadi gini, di dalam tradisi Yahudi itu, seorang ayah bisa menyebut anaknya dengan A. Seorang ibu bisa menyebut anaknya dengan nama yang lain gitu. Jadi si anak ini bisa mempunyai dua nama gitu lah. Ya, paham bedanya kan? Lukas juga menyebutnya Yesus. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, bukan Immanuel. Di Lukas ya. Lukas 1:31. Jadi sesuai konteks dalam ayat ini, Immanuel itu bukan Yesus. Nah, apakah cuman istilahnya di Matius 1:23 itu apakah cuman Yesus yang disebut dengan Immanuel? Ternyata tidak. Nanti kita lihat di ayat yang lainnya. Ternyata Yesaya juga disebut dengan Immanuel. Ada. Nggak jauh-jauh dari Yesaya situ. Coba dibuka di Yesaya 8. Yesaya 8 ayat ke berapa ya? 8 apa 10 saya lupa. Ada nggak? 88 ya? 8 ayat 8 ya? Coba bacain.
Itu ada ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang dianggap sebagai firman Tuhan kepada Nabi Yesaya sendiri. Gitu ya. Yesaya 8 ayat 8. Coba. Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Nah, Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. ya itu ya Immanuel itu kepada siapa? Itu adalah kepada Nabi Yesaya sendiri. Kita lihat tuh di ayat 5-nya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepadaku. Benar nggak? Iya. Kepadaku siapa? Yesaya gitu ya. Oke, jadi sampai di sini orang yang disebut Immanuel itu bisa siapa saja. Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita gitu. Ya. Sedangkan Yesus di Matius 1, 2, 3 disebutkan dia akan dinamai Immanuel, tapi selama hidupnya dia tidak pernah disebut Immanuel sama orang lain gitu. Bahkan sama keluarganya sendiri gitu. Tidak ada ayatnya. Oke, singkat cerita. Jadi pada saat itu terjadi perang Syria Efraim yang terjadi semasa kehidupan Nabi Yesaya pada zaman pemerintahan Raja Ahaz. Kira-kira di tahun 732 atau 731 sampai 716 atau 715 BC sebelum Masehi ya. Nabi Yesaya gundah kapankah musuhnya Resin dan Pekah dikalahkan. Lalu Tuhan memberitahu Yesaya bahwa Tuhanlah yang akan memberi tanda kapan musuh dikalahkan. Tandanya apa? Perempuan muda ini atau istri Yesaya sendiri itu mengandung anak yang kedua dan diberi nama Immanuel. Terus, nah pada saat Immanuel bisa membedakan yang baik dan yang buruk, itulah pada saat itulah ya setelah Immanuel ini anak kedua daripada Nabi Yesaya bisa membedakan yang baik dan yang buruk, maka Resin dan Pekah musuhnya dibunuh. Ayatnya di mana? Itu ada di 2 Raja-Raja 15 ayat 29-30 dan 2 Raja-Raja 16 ayat 5 sampai 9. Jadi ini yang dimaksud dengan nubuat itu. Paham ya? Pada usia 12 tahun, orang Yahudi percaya anak mereka memasuki waktu intelektual di mana Hashem memberikan ruah atau roh hikmat. Di saat inilah inisiasi yang disebut Talmud, mereka akan ke Bait Elohim atau ke sinagog untuk menerima kuk Taurat dan akan diberi gelar bar mitzvah. Dalam gospel diceritakan juga pada usia 12 tahun Yesus ke Bait Elohim untuk menerima kuk Taurat sehingga ia juga disebut bar mitzvah. Buat laki-laki yang sudah memasuki usia akil balik berusia 13 tahun atau bar mitzvah, buat wanita yang sudah memasuki usia akil balik usianya 12 tahun atau bat mitzvah. Beda sedikit lah ya. Bar sama bat. Jadi kalau sudah memasuki usia di atas itu sudah bisa dinikahkan. Maksudnya apa begini? Pada saat Yesus berusia 13 tahun sampai dia disebut sebagai bar mitzvah, ada nggak dua raja yang dibunuh gitu? Nah, itu poinnya. Ya. Tadi kan nubuatnya gitu. Pada waktu anak ini sudah mengetahui yang baik dan buruk, dua orang itu kan akan mati, Resin dan Pekah, tuh ya. Jadi maksudnya ini, poinnya adalah pada saat Yesus dari lahir sampai akil balik, ya atau sebut bar mitzvah, dia nggak pernah diceritakan makan dadi dan madu. Oke? Kemudian pada saat dia akil balik juga tidak ada kerajaan yang kalah atau dua raja yang kalah gitu kan, dibunuh kan. Jadi nggak ada hubungannya gitu loh antara Yesus yang lahir 700 tahun kemudian setelah Nabi Yesaya yang memenuhi nubuatan itu. Karena nubuat itu ada tanda-tandanya gitu. Ya kan? Bukan cuma ada kata Immanuel aja gitu. Kalau kata Immanuel yang ada di Matius 1 ayat 23 itu adalah apa ya kalau boleh dibilang ya, harapan gitu kali ya. Harapan dari penulis Matius gitu kali. Bahwa Yesus itu mewakili Immanuel yang di Yesaya 7:14. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh nama tentang nama Immanuel. Nama Immanuel itu kan artinya cuma Allah menyertai kita atau Allah beserta kita. Sebenarnya nama-nama yang umum di kalangan orang Yahudi itu yang di dalam namanya itu ada arti kata Tuhan. Itu banyak, ada Ismail, ya selain Immanuel itu ada Elijah, ada Gedalia, ada Netanyahu, ada Tofia, ada Hezekia yang kita bahas itu kan. Jadi bukan berarti orang yang namanya ada arti Tuhan, bukan berarti orang itu mempunyai sifat Tuhan atau mempunyai sifat ilahi gitu, bukan gitu ya. Sekarang kalau orang namanya Abdullah, hamba Allah, ada kata Allahnya,
Apakah orang itu Allah? Kan bukan. Itu maksudnya. Ya. Nah, tambahan setelah subtitle arti nama Immanuel. Nama Yesua atau Yesus dipakai banyak orang sebagaimana nama selamat di Jawa juga dipakai banyak orang. Joko juga banyak ya. Bambang juga banyak ya. Selamat juga banyak. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya para imam itu dan Zerubabel bin Saltiel beserta saudara-saudaranya membangun Mesbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa Abdi Allah Esra pasal 3 ayat 2. Sedangkan dari orang-orang Lewi juga ada yang namanya Yesua bin Asanya Binui, seorang dari anak-anak Henadad, Kadmiel, Nehemia 10:10. Inilah para kepala orang-orang Lewi, Hasabia, Serebia, Yesua bin Kadmiel. Ya. Jadi kalau orang mempunyai nama Yesua atau Yesus atau Yosua atau Yehosua, bukan berarti orang yang bernama itu tuh langsung diartikan menjadi Tuhan. Gitu. Nah, Yesua yang di Perjanjian Baru yang disebut dengan Yesus Nazaret, orang Nazaret, dianggap sebagai Tuhan karena namanya dianggap Tuhan menyelamatkan gitu. Tuhan sendiri yang turun menyelamatkan gitu. Dianggap menjadi Tuhan. Sedangkan di Perjanjian Lama banyak orang-orang yang nama Yesua yang artinya sama dengan Yesus gitu. Nah, sekarang tadi kan kita sudah baca kan? Apakah hanya Yesus yang akan disebut Immanuel? Tadi kita udah baca Yesaya 88 kan disebut juga Immanuel. Apakah sesungguhnya isi Yesaya 7:14 yang merupakan bagian dari kitab Yesaya? Konteks-konteks ayat dalam Yesaya 7 adalah kisah Yesaya sendiri tentang kelahiran seorang ibu muda yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Jika dibaca isi keseluruhan teks, maka cukup jelas bahwa tidak ada pesan yang menghubungkan dengan nubuat yang akan datang, melainkan cerita tentang perang Syria Efraim yang terjadi semasa kehidupan Nabi Yesaya pada zaman pemerintahan Raja Ahaz. Ya. Jadi peristiwa yang sudah terjadi 700 tahun lebih sebelum kelahiran Yesus tidak bisa dijadikan sebagai nubuat untuk Yesus. Karena itu adalah peristiwa bagian dari suatu sejarah yang sudah terjadi. Bagaimana mungkin suatu peristiwa yang sudah terjadi menjadi nubuat? Ya. Apalagi hanya dengan mengambil sepotong ayat yang merupakan bagian dari suatu cerita dengan terjemahan yang tidak sesuai dengan makna sebenarnya. Jadi cukup jelas bahwa itu peristiwa sejarah yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Baca keseluruhan Yesaya, nanti akan jelas ceritanya. Itu adalah peristiwa kelahiran anak Nabi Yesaya yang kedua, yang memang dinubuatkan, dan nubuat itu sudah terjadi dengan matinya kedua pemimpin tersebut, yaitu Resin dan Pekah. Yaitu pada saat anak Nabi Yesaya tersebut sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan nubuatnya. Jadi, tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang akan datang ya. Nah, ini adalah klaim dari Kristen. Matius menulis berdasarkan terjemahan Septuaginta. Kata Almah berarti perawan, karena itu nubuat ini menubuatkan keajaiban kelahiran Yesus. Nah, ini yang cukup menarik tapi agak konyol nih ya. Ini adalah penggenapan ganda atau nubuatan ganda gitu, yang menubuatkan kelahiran Yesus yang ajaib. Terus mereka juga mengklaim bahwa bahasa Ibrani tidak mempunyai tenses. Tenses itu tahu ya dalam bahasa Inggris ya. Kemudian yang kelima, Betulah tidak eksklusif untuk kata perawan dalam Bible Ibrani. Ini adalah klaim dari Kristen ya. Nanti kita akan bahas di sesi yang ketiga. Nah, nanti makanya kita akan langsung ke sesi yang ketiga ya. Kedua dulu. Sorry. Ditutup dulu. Nah, kita sekarang masuk ke sesi kedua. Sebelum ke sini ada yang mau ditanya? Sebelum masuk sesi 2 ada yang mau ditanya nggak? Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa ayat-ayat ini sebenarnya adalah ayat-ayat sejarah gitu. Yang sudah terjadi gitu. Tidak ada hubungan dengan kelahiran seorang bayi 700 tahun kemudian atau 7 abad kemudian gitu. Baik, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Ya. Tadi kan yang di Yesaya pasal 7 ayat 14 itu kan menceritakan tentang sebutan nama Immanuel tadi kan. Nah, itu kan sebenarnya sudah Ustaz jelaskan tadi bahwasanya itu menceritakan tentang bagaimana tentang Nabi Yesaya itu tersendiri dan ketika istrinya akan melahirkan. Namun hubungannya dalam Matius 1 ayat 23 ini apakah bisa kita katakan atau bisa kita kaji bahwasanya
ayat ini termasuk ayat sisipan yang mengambil dari yang tadi. Bukan sisipan, tapi kutipan. Iya, kutipan maksudnya. Kutipan, ya. Nah, Betul. bagaimana argumentasi terkuat kita? Tolong pintunya tutup. Pintu belakang itu tolong tutup, biar nggak terlalu berisik. Nah, bagaimana argumentasi terkuat kita untuk bisa membantah mengenai ayat dalam Matius ini, Ustaz? Bahwasanya itu memang ayat kutipan. Karena kan lebih banyak tadi kan di perjanjian lama, Ustaz, ada kata Immanuel, sedangkan di perjanjian baru hanya satu di Matius saja. Oh banyak, kutipan dari PL itu banyak, nggak cuma Matius 1 ayat 23. Tahu nggak berapa ayat di dalam perjanjian baru yang mengutip dari perjanjian lama? Berapa? 300, lu bilang berapa? Tahu dari mana 300? Udah pernah nyari belum? 300 dari mana? Saya nggak pernah ngomong 300. 937. 937, hampir 1000 kan? Ya. Jadi hampir 1000 ayat dikutip dari PL oleh penulis perjanjian baru. Bayangin. Jadi Matius 1 ayat 23 itu baru satu dari 900-an. Nah, kan kita sudah mempelajari kan, mereka mengutip itu kan bukan dari Tanakh-nya langsung, tetapi dari mana? Septuaginta, terjemahannya. Terjemahannya kan bahasa Yunani. Kan teks perjanjian baru kan ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi mereka mengutipnya dari terjemahan, dari Septuaginta gitu. Kita harus paham. Jadi kekristenan itu kan timbul karena mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Ya kan? Jadi mereka menggunakan PL itu kan sebagai sandaran. Sebagai sandaran bahwa Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama gitu. Ya. Karena mereka bersandarkan kepada perjanjian lama, makanya mereka banyak sekali mengutip dari perjanjian lama gitu. Ya. Nanti kita akan bahas, kan kita tadi tahu kan, mungkin kita belum bahas secara mendetail kata Parthenos yang ada di Matius 1 ayat 23 kan. Di terjemahan dari Yesaya 7:14 yang dari bahasa Ibrani, diterjemahkan ke bahasa Yunani juga menggunakan kata Parthenos. Gitu. Jadi gini, kan ini kan tanah asli ini ya. Ini terjemahannya ini Yunani ini, yang Septuaginta kan. Kata ha'almah yang ada di Yesaya 7:14 di sini diterjemahkan ke sini menjadi Parthenos. Tetapi kalau KJV, King James Version, menerjemahkannya dari sini. Kalau yang LAI terjemahan baru menerjemahkannya dari sini. Gitu. Paham nggak? Makanya KJV menerjemahkan kata ha'almah karena dari sini KJV menerjemahkannya menjadi kata virgin. Tetapi LAI menerjemahkan dari sini dari kata yang sama ha'almah menerjemahkannya menjadi perempuan muda. Tidak salah, LAI-nya tidak salah menerjemahkannya menjadi perempuan muda. Tapi KJV menerjemahkannya dari sini. Gitu. Ngomong kalau nggak pegang kitab itu nggak enak ya. Nah, ini KJV, ini LAI. Ini menerjemahkannya dari sini. Ini menerjemahkan dari kata Parthenos, makanya KJV menjadi virgin. Kalau yang LAI menerjemahkan dari sini, dari kata ha'almah menjadi perempuan muda. Tidak salah, LAI tidak salah. Tapi masalahnya pada waktu masuk ke dalam perjanjian baru. Di Matius 1:23, LAI juga tidak salah. Dia kan menerjemahkannya dari gospel yang berbahasa Yunani. Diterjemahkan dari kata Parthenos yang dari sini. Parthenosnya yang di perjanjian baru sama dengan perjanjian lama yang sudah diterjemahkan menjadi Yunani gitu. Ya, jadi sama-sama Parthenos. Jadi yang di LAI menerjemahkan Matius 1:23 juga menjadi anak darah. Yang di KJV juga sama, virgin juga gitu. Kita cek nih yang di KJV ini. Kita lihat di Yesaya. Kan tadi kita sudah sama-sama cek kan. Perawan sama perempuan muda tuh bedanya apa gitu kan. Sudah pada pintar jawabnya tadi kan. Nih, ayat 14 nih. Atau saya tampilkan di
di laptop aja. Di TV saya tampilkan nih. Coba Ari, tampilkan Ari. Nah itu. Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold. Lihat, perhatikan. A virgin. Betul kan? A virgin. Nah, sekarang kita lihat. Ini KJV ya, ini ya. Ini ya, KJV ya. Sekarang kita lihat yang di Matius 1 ayat 23. Lihat. Behold, a virgin shall be with a child. Oke. Kalau yang bahasa Indonesia, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan anak darah, virgin. Tapi yang di Yesaya 7:14-nya, yang LAI menerjemahkan menjadi perempuan muda. Nah ini, ya lihat perempuan muda kan. Nah kita lihat bahasa Ibraninya apa nih. Di sini, kalau kita pakai ini, 14 nih. Ini ada kata ha'alma. Nih, ini ha'alma nih. Kelihatan nggak? Hampir sama semua. Nah, sekarang kalau kita lihat Septuaginnya, nah ini Septuagint. Yesaya 7:14. Nah ini. Mana kata Parthenosnya? Mana? Ayo mana? Hah? Sotoy banget. Sotoy banget ya. Nih kita lihat di sini nih. Kita lihat di kitabnya langsung nih. Nah, nanti kalian kalau udah belajar bahasa Yunani atau Greek, bisa langsung ketahuan Parthenosnya di mana. Coba ditutup dulu, Ri. Nah, sambil kita lihat di sini nih, nanti ada kita kelihatan. Mazmur, Yesaya. Nanti terbukti di sini dia menggunakan kata Parthenos gitu. Nah, masalahnya kalau menggunakan kata Parthenos itu tepat atau tidak gitu. Ri, bisa nggak, Ri? Nih, di zoom aja kali ya. Ini kitabnya nih ya. Ini kata Parthenos tuh yang ini nih. Kelihatan nggak, Ri? Kelihatan nggak? Ini yang saya kuning ini. Perhatikan tuh, Parthenos. Di sini menjadi kata apa nih? Virgin. Kelihatan kan? The Virgin. Oke. Nah, jadi di dalam penerjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, dari kata ha'alma menjadi Parthenos, itu kurang tepat. Gitu. Kalau mau menerjemahkan virgin, harusnya dari kata betula. Betula itu perawan. Kalau almah perempuan muda. Gitu. Ibraninya. Ya. Kalau perempuan muda di bahasa Greeknya apa? Bukan Parthenos. Neanis. Neanis ya, bukan nona manis ya. Neanis perempuan muda. Nah, jadi harusnya ha'almah itu harusnya diterjemahkan ke bahasa Greek itu menjadi neanis. Bukan perempuan muda. Gitu. Bukan apa namanya, bukan Parthenos. Jadi kata Parthenos tadi yang di Greek itu tadi coba tampilin. Coba yang merhatiin, yang tadi merhatiin di Zoom, di sini bisa nandain nggak mana kata Parthenosnya? Coba deh. Nah, yang mana? Mana? Ini. 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 Ini lagi. Nah, ini. Ini kata Parthenos. Gitu. Ya. Udah pada pinter nih. Parthenos bacanya.
Bukan. Lu jangan sampai nama Latin. Kalau Greek itu pengucapannya beda-beda sendiri, nggak kayak sama kayak Latin. Oke? Tuh, di sini komplit tuh ada Septuagint, ada Nah, ini Textus Receptus. Kalau Textus Receptus kita bisa melihat di Matius 1 ayat 23. Nah, ada nggak kata Parthenos? Hah? Ada tuh. Ada nih, lihat nih. Ini Parthenos nih. Ya kan? Jadi LAI ya nggak salah, dia nerjemahin anak darah karena dari Textus Receptus kata Parthenos. Tapi LAI menerjemahkan perjanjian lamanya dari sini, bukan dari sini. Kalau yang KJV menerjemahkannya dari sini. Ya, tapi ya itu masalah sumber lah ya, sumber yang dipakai berbeda. Tetapi intinya Yesaya 7:14 yang di sini itu ternyata bukan buat Yesus gitu loh. Menurut yang punya kitab ini ya. Kalau yang bilang buat Yesus kan yang menurut yang mengadopsi kitab ini gitu. Ya, yang punya otoritas untuk menafsirkan ini siapa? Kan yang punya dong. Oke. Apa? Azan jam berapa? Asar jam berapa? Sebelum kita masuk sesi 2, tanggung nggak kalau bentar lagi azan? Jam berapa? 10 menit lagi ya? Kalau gitu kita lanjut sesi 2-nya setelah asar aja ya, supaya nyambung ya. Oke, kita break dulu ya. Bismillah, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah menyelesaikan sesi pertama, yaitu latar belakang sejarahnya. Dan juga kita tadi melihat ada perbedaan penerjemahan ya. Nah, perbedaan penerjemahan itu apakah didasari atas dasar teologi? Nah, itu nanti kita serahkan aja ya. Oke, sekarang kita masuk sesi kedua, yaitu analisis teks, terjemahan, persepsi, dan linguistik. Kita akan melihat apa nih? Tadi kalau sesi pertama kan kita sudah ada rujukan ya, ayat-ayat yang di Yesaya 7 ayat 1 sampai 2. Kemudian Yesaya 7 14 sampai 16, rujukannya apa? Nah, coba perhatikan ini ada ayat seperti ini nih. Yesaya 7 ayat 20. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari sebelah sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Jangan buru-buru ini ya. Ya. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Coba diperhatikan. Kira-kira ini bahasa kiasan atau bahasa harfiah nih? Kiasan. Ya, kiasan ya. Nggak mungkin lah kita menggambarkan Tuhan punya bulu paha gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Ini sedang menceritakan bahwa Tuhan sedang menolong gitu. Sedang menolong kerajaan Yehuda dari musuh-musuhnya. Ya. Ini ayat sering dipakai memang untuk untuk apologetika lah, tapi saya minta jangan pakai ayat ini sebagai ayat yang dipahami secara harfiah gitu. Nah, ini adalah ayat kiasan. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam perbedaan penerjemahan nih. Mulai masuk ke dalam linguistik ya. Belum ganti tuh, Ri. Udah dipindahin di sini. Coba. Kita tunggu ininya apa. Nah, ini ya. Kita lihat di tabel ini, ada penerjemahan KJV dari Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani. Ya. Nanti kita lihat juga penerjemahan King James Version dan penerjemahan dari Yahudi. Perhatikan di situ ada perbedaan di kata-kata apa? Behold, a virgin shall be with child. Ya. Di Matius 1, 2, 3 tuh yang kolom paling kiri itu kan. Pakai kata virgin.
Yang di Yesaya 7:14, yang King James Version juga menerjemahkan sebagai a virgin, gitu kan? Tapi kalau dari penerjemahan Yahudi, mereka menerjemahkan menjadi the young woman, perempuan muda ya. Young woman itu diambil dari kata ha'alma. Oke. Di sini ada kata-kata yang di teks Ibraninya, ada kata-kata ha'alma harah. Ya, nanti kita akan perhatikan juga ha'alma harah juga dengan weyoledet. Nah, sekarang kita bandingkan penerjemahan Yahudi dari beberapa Bible-nya Yahudi. Semuanya di sini menerjemahkan menjadi apa? The young woman. Ya, tidak ada yang menerjemahkan menjadi virgin atau perawan. Baik dari Tanah Stone, Jerusalem Bible, JPS, Judaika Prestana, juga dari Sonsino Prestana. Nah, sekarang ada sebuah komentar atau tafsir dari AST ya. Either Isaiah menurut Rasi atau or Ahaz menurut Radak, young wife will bear a son and through prophetic inspiration will give him the name Immanuel, which means God is with us, thus in effect prophesying that Judah will be saved from the threat of Rezin and Pekah. Jadi menurut rabi-rabi Yahudi sendiri itu belum keluar dari ya. Udah pindah di sini nih. Ngadat lagi tuh. Nah ya. Jadi artinya sebenarnya penafsiran Yahudi sendiri itu adalah menggambarkan bahwa itu adalah nubuat untuk bangsa Yehuda sendiri, kerajaan Yehuda sendiri yang ditolong atau diselamatkan dari Rezin dan Pekah. Ada catatan kaki juga dari footnote, meaning with us is God itu untuk Immanuel. Ini kurang lebih sama ya. Nah, sekarang kita lihat di terjemahan Kristen. Di Kristen sendiri, ada juga sebenarnya yang menerjemahkan dengan young woman. Nah, yang menerjemahkan dengan young woman ini adalah Bible yang menerjemahkan dari bahasa aslinya, Ha'alma. Gitu. Kalau yang menerjemahkan dari Yunaninya, menerjemahkannya dengan virgin. Gitu ya. Ini juga masih ada lagi yang, nah, kalau tadi kita lihat di sini, itu yang mana yang keluar itu? Yang kategori 1 ya. Nah, kita perhatikan, yang kategori 1 menerjemahkannya semua dengan young woman. Ini artinya mereka menerjemahkan dari bahasa Ibrani, sedangkan versi-versi Bible yang lain ada yang menerjemahkan sebagai virgin karena mereka menerjemahkan dari Parthenos, yaitu yang dari Septuaginta. Ya. Jadi penerjemahan Yahudi yang benar itu adalah Ha'alma, yang benar dan konsisten ya. Itu diterjemahkan dengan wanita muda. Jadi mengindikasikan bahwa yang dirujuk oleh Yesaya adalah wanita muda yang dikenal oleh keduanya, yaitu oleh penulis dan juga oleh Raja Ahaz. Ha'alma secara umum penerjemahan Kristen itu tidak konsisten. Kenapa? Karena nanti kita bisa lihat di ayat-ayat yang lain, kata Ha'alma itu nanti bisa diterjemahkan berbeda-beda gitu. Ada yang menjadi young woman, ada yang menjadi virgin gitu. Beberapa menggunakan kata yang tepat, wanita muda, beberapa yang lain menggunakan kata perawan. Juga ada beberapa yang mempertahankan definite artikelnya, yaitu ha atau the, beberapa merubahnya menjadi atau seorang. Nah, sedangkan kata harah yang tadi kita lihat juga secara umum juga tidak konsisten. Beberapa menggunakan proper tense, sementara yang lain memahami sebuah kejadian yang akan terjadi di masa depan. Nah, beberapa perbandingan yang tidak bermanfaat dikarenakan keragaman penerjemahan. Kalau penerjemahan modern itu lebih dekat dengan penerjemahan Yahudi untuk kata halmah dan hara. Kalau penerjemahan lama secara umum menggunakan kata perawan atau betula. Nah, kita lihat contohnya. Ya, kita bandingkan kata kunci di dalam Ibrani dibandingkan antara penerjemahan Yahudi dan Kristen. Di Kejadian 24:16 kata yang sama yaitu ha'alma ya itu diterjemahkan menjadi anak gadis gitu. Ada juga kata betula diterjemahkan menjadi perawan ya. Kita lihat ada kata hanaara dan juga ada kata betula. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perspektif Yahudi ini terhadap Yesaya 7:14. Sebenarnya di pasal ke-7 kitab Yesaya itu sedang menggambarkan krisis militer yang dihadapi oleh Raja Ahaz dari kerajaan Yehuda kurang lebih di tahun 732 sebelum Masehi.
Ancamannya datang dari kerajaan Israel Utara yang dipimpin oleh Raja Pekah dan juga kerajaan Syria atau Aram yang dipimpin oleh Raja Rezin. Raja Ahaz dan bangsanya ketakutan, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk meyakinkan Raja Ahaz bahwa Tuhan memberikan perlindungan dan pasti diselamatkan. Dua kerajaan di atas itu akan gagal. Jadi jelas dalam narasi pasal 7, pernyataan Yesaya adalah sebuah nubuat tentang kegagalan pengepungan dua kerajaan dari utara tersebut. Ayat 15-16-nya, saat anak yang disebut Immanuel itu dapat membedakan yang baik dan yang buruk, raja-raja dari kerajaan utara itu akan mati. Itu terbukti di 2 Raja-Raja 15 ayat 29-30 dan 2 Raja-Raja 16 ayat 9. Menegaskan bahwa nubuat tersebut sudah terpenuhi ketika kedua raja tersebut dibunuh, ya kan? Yesaya 7:14, Immanuel menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan atas Raja Ahaz dan rakyatnya sehingga selamat dari ancaman kedua kerajaan dari utara. Jelas Yesaya 7:14 adalah nubuat jangka pendek yang merupakan narasi historis dan sudah tergenapi dalam waktu yang singkat, bukan dalam masa 7,5 abad setelah itu. Ya. Nah, sekarang kita juga mau melihat lagi. Di sini kita akan memperhatikan kata-kata Ot, Ha'almah, Harah, Yoledet, Karat, dan Immanuel. Ini kata Ot ya. Nanti saya nggak usah terjemahin, nggak usah bacain semua lah ya. Nanti kalian bisa screenshot di sini. Perhatikan di sini totalnya semua ada 79 kata itu dipakai di ayat-ayatnya itu ya, di kolom yang keempat. Kemudian ini kata Ha'almahnya juga dipakai sebanyak 7 kali di seluruh perjanjian lama. Ya, ada bentuk jamaknya juga. Jadi semuanya mengarah atau diterjemahkan menjadi wanita muda. Oke. Nanti ayat-ayatnya kalian bisa screenshot di sini bisa lihat. Kemudian kata harah ya, ini juga dipakai sebanyak 54 kali. Semuanya rata-rata diterjemahkan apa? Ada yang menjadi seorang wanita hamil, ada janin yang sedang dibentuk, ada merencanakan, ada yang sedang mengandung ya, sebagai kata kerja. Referensinya ada di kolom yang keempat. Kemudian kata Weyoledet, dan dia akan melahirkan gitu ya. Itu ada di Yesaya 7:14, Yeremia 3:1-7, Kejadian 16:11 dan Hakim-Hakim 13:5 dan 7. Kemudian ini kata Wekarat, ini juga untuk kata ganti ya. Ada di Kejadian 16:11, Yesaya 7:14, 60:18. Nah, sekarang kita masuk. Tadi kan kita sudah buka Yesaya 8 ayat 8 kan, di mana Nabi Yesaya sendiri juga dipanggil dengan sebutan Immanuel, ya kan? Nama ini juga muncul di Yesaya 8:10 dengan dua kata, Imanu dan El, untuk menyoroti bahwa nama Immanuel mempunyai signifikasi tertentu. Lihat Yesaya 8 ayat 18 melalui kata Ki Immanuel, Tuhan beserta kita. Oke. Jadi sebenarnya sebuah frase atau kata itu bisa dipakai menjadi nama seseorang atau panggilan untuk seseorang. Ya. Di bahasa Indonesia juga ada kan begitu ya. Nah, kita bandingkan nih antara Yesaya 7:14 dengan Kejadian 16:11. Dari kata-kata yang saya garis bawahi, di situ ada kan is with child, artinya kan mengandung ya. Yang di Kejadian 11 juga sama. Ini tadi untuk kata yang harah ya. Nah, kita lihat nih perbandingannya dari semua versi-versi penerjemahan Yahudi, semuanya konsisten, tidak ada berbeda ya. Is with child, about to conceive, shall conceive, will be with child, gitu. Semuanya sama. Di Kejadian 16:11 juga sama. Nah, jadi menurut beberapa penafsir Yahudi, ayat itu menunjukkan nubuat yang akan terjadi dalam waktu yang dekat, bukan dalam waktu 700 tahun. Beberapa penerjemahan Kristen modern mengikuti gaya penafsiran Yahudi. Memang betul ada yang seperti itu. Tapi pada waktu masuk ke PB, mereka tetap menggunakan Yesaya 7:14 ini sebagai landasan untuk Matius 1 ayat 23. Ya. Mengikuti teologi Kristen yang umum, ayat itu menunjukkan nubuat yang akan terjadi kira-kira 730 tahun kemudian. Ini yang tidak sama nih antara penafsiran Kristen dan penafsiran Yahudi ya. Nah, tadi kita kembali lagi di klaim Kristen kan seperti ini kan.
bahwa Matius menuliskan berdasarkan terjemahan Septuaginta dari kata Parthenos. Kemudian Alma yang berarti diartikan menjadi perawan, karena itu menubuatkan keajaiban kelahiran Yesus. Ini adalah nubuat ganda. Kemudian bahasa Ibrani tidak punya tenses. Kemudian betulah tidak eksklusif untuk kata perawan. Nah, untuk di sesi 3-nya ini yang akan kita jawab ya. Berarti kita sekarang langsung masuk ke sesi 3 ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa di dalam Septuaginta atau di Kejadian 24:16 yang versi Septuaginta, di situ juga ada kata Parthenos tuh. Ya. Perhatikan. Bahasa Ibraninya kan kalau untuk virgin itu konsisten, mereka semuanya menggunakan kata betulah. Ya, untuk yang perawan ya. Kalau untuk wanita muda, mereka konsisten menggunakan kata alma. Gitu. Jadi kata Parthenos ini tidak memiliki makna yang konsisten sebab bisa bermakna perawan atau gadis muda. Gitu. Menurut versi yang Kristen. Dan jika kita menelisik kata dalam bahasa Ibrani, pemaknaan dari perawan itu yang benar adalah kata betulah, bukan alma untuk perawannya. Jadi kalau kita kembali ke Yesaya 7:14, di sana tidak ada pakai kata betulah. Yang ada adalah kata ha-alma. Maka itu tidak berarti mutlak perawan. Lalu mana yang lebih akurat untuk meninjau pemaknaan terkait Yesaya 7:14? Tanah Hebrew atau Septuaginta? Nah, yang jelas kan tanah Hebrew kan? Oke, jawabannya kan tentu saja adalah tanah Hebrew atau Ibrani. Sebab bahasa aslinya adalah Ibrani dan Septuaginta adalah terjemahan dari tanah Ibrani. Dari sisi bahasa dalam tanah Ibrani itu memiliki perbedaan atau pembedaan kata terkait wanita muda dan wanita perawan. Sedangkan dalam Septuaginta pemaknaan wanita muda dan perawan hanya diwakili satu kata yang sama, yaitu Parthenos. Maka jika kita rujuk ini akan mengakibatkan distorsi ya dalam pemaknaan aslinya. Catatan, tanah yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta itu hanya 5 buku Pentateuch. 5 buku Pentateuch itu apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Oke. Selebihnya dari yang Nefim dan Ketuvim itu adalah pekerjaan dari kalangan mungkin ini bukan Kristen lah ya, Yahudi yang, atau saya tambahkan ini di sini adalah Yahudi Helenistik dan Kristen. Karena apa? Karena Septuaginta yang sampai ke tangan kita dalam bentuk seperti ini sebenarnya sudah dikoreksi. Yang mengoreksi adalah kalangan Kristen, yaitu siapa? Origen, Lucian, dan Hesisius. Dari mulai abad pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Yang terakhir adalah koreksi dari Hesisius. Ya. Nah, kalau kata ha-almah muncul dalam berbagai bentuk, tunggal jamak, dalam Tanakh sebanyak 7 kali ya. Di Kejadian ada Kejadian 24:43, di Keluaran ada Keluaran 28, di Yesaya ada Yesaya 7:14, di Mazmur ada Mazmur 68:26, di Amsal ada 30:19, di Kidung Agung ada pasal 1 ayat 3 dan pasal 6 ayat 8. Jadi kalau melihat penggunaan kata alma di ayat 6 ayat lainnya selain Yesaya 7:14, itu menggambarkan makna yang tepat terhadap kata tersebut. Bahkan Yesaya menggunakan kata betulah pada 5 kesempatan, yaitu atau pada 5 ayat, yaitu Yesaya 3 ayat 4, ayat 12, pasal 37 ayat 22, pasal 47 ayat 1, dan pasal 62 ayat 5. Jadi penulis kitab Yesaya ini tahu bedanya kata almah sama betulah. Karena selain menggunakan kata almah di Yesaya 7:14, Yesaya juga menggunakan kata betulah di ayat lain gitu. Jadi nggak mungkin kalau dia nggak tahu bedanya almah sama betulah gitu ya. Oke, nah sekarang kita juga akan membandingkan di Kejadian 24:43. Perhatikan, kalau yang dari terjemahan Yahudi, dari kata ha-almah itu, mereka menerjemahkan dengan kata the maiden. Ya. Tetapi kalau di KJV, mereka menggunakan kata the virgin. LAI menggunakan kata seorang gadis. Ya. Di Keluaran 2 ayat 8, yang Yahudi menerjemahkan sebagai the maiden, yang KJV sebagai the maid, yang LAI menjadi kata gadis. Sama sebenarnya, cocok. Yang Mazmur 68:26, yang Yahudi menggunakan kata themselves, yang KJV juga sama, themselves, yang LAI dayang-dayang. Artinya kurang lebih sama ini.
Nanti pada waktu di Yesaya 7:14 baru kelihatan berbeda gitu. Di Amsal juga begitu. Sama, yang woman, maid, dan gadis. Di Kidung Agung 1:3 juga maiden. Nah, di KJV virgin lagi tuh. Jadi kan nggak konsisten. Sedangkan yang di LAI gadis-gadis gitu. Ya. Kidung Agung 68, maiden, virgin, dan darah-darah. Gimana? Kan jadi nggak apa namanya, nggak konsisten gitu ya. Dari ke-6 ayat tersebut, hanya yang pertama membicarakan gadis wanita atau gadis muda, yaitu Ribka, yang juga diindikasikan sebagai seorang perawan. Tidak ada indikasi dari kelima lainnya bahwa wanita muda itu adalah perawan. Dari yang ayat yang kita sudah lihat ya. Nah, sekarang kalau klaim daripada kekristenan adalah, Yesaya menggunakan kata alma untuk menghindari, katanya nih, kesalahpahaman pembaca bahwa mungkin Yesaya bermaksud secara kiasan untuk suatu bangsa, namun masih memelihara konsep inti dari kelahiran seorang perawan. Alasannya adalah Yesaya juga 4 kali menggunakan kata betula. Tadi ya, di Yesaya 23:12, 37:22, 41, dan 6:25. Argumennya dalam 4 ayat ini, pada 3 ayat acuannya bersifat metafora kepada suatu bangsa, dan pada ayat keempat digunakan sebagai pola dalil bagi bangsa. Lebih lanjut, pola ini digunakan oleh Yeremia dalam 7 ayatnya. Ini klaimnya Kristen nih ya. Nah, kita lihat responnya dari pihak Yahudi. Yesaya menggunakan kata betula di dalam 5 ayat, bukan 4 ayat, yaitu Yesaya 23 ayat 4 tambahannya ya. Yesaya 23, 4 dan 6:25 itu merupakan argumen tandingan yang efektif karena tidak diragukan lagi bahwa Nabi tahu betul bagaimana menggunakan istilah tersebut. Di Yesaya 2:3-4 itu juga menggunakan kata betula. Di Yesaya 6:25 juga menggunakan kata betula. Ya. Kemudian yang kedua, tuduhan Yeremia menggunakan kata betula dalam 7 ayatnya untuk mendukung beberapa pola yang dituduhkan adalah tidak tepat. Dikarenakan Yeremia menggunakan kata itu sebanyak 15 kali dalam 2 kitabnya, yaitu di Yeremia dan Ratapan. Jadi sangat jelas, Yeremia menggunakan kata betula khusus untuk perawan daripada kiasan yang berkaitan dengan suatu bangsa. Oke. Yang ketiga, perbandingan Yesaya hanya dengan Yeremia tentu tidak sempurna. Bukankah akan sempurna jika dibandingkan dengan penggunaan kata ini di seluruh Bible, ya kan? Kata betula muncul 50 kali dalam Bible, 9 kali di Pentateuch, dan sisanya 41 kali di seluruh tanah. Studi yang demikian akan menghilangkan keraguan bahwa kata betula adalah kata yang tepat untuk seorang perawan. Oke. Jadi, apa namanya? Kalau membandingkan sesuatu, jangan di dalam sesuatu Bible yang banyak, jangan dibandingkan hanya 1-2 kitab aja, tapi harus semua gitu ya. Nah, klaim dari Kristen lagi, nubuat Yesaya 7:14 itu adalah vis-a-vis gitu. Jadi vis-a-vis itu istilahnya adalah nubuatan ganda. Jadi yang satu nubuatan untuk anak Yesaya tapi juga untuk Yesus gitu. Jadi istilahnya ini nyari remis gitu. Ya, jadi mereka mengakui ini nubuat untuk anak Yesaya tapi juga untuk Yesus gitu ya. Nah, cuman kan dasarnya kan tidak kuat lah kalau gitu. Nah, nubuat ini mereka anggap mempunyai kaki kedua gitu, second leg gitu. Yang ditujukan kepada kelahiran Yesus dari seorang perawan. Singkatnya, diklaim bahwa nubuat Yesaya ini terjadi 2 kali. Yang pertama di 732 sebelum Masehi, yang kedua pada awal munculnya Kristen. Lucu gak kira-kira? Kan mereka yang mengadopsi nih kitab Tanakh nih. Tapi pada waktu mereka, sebagian ada yang mengakui bahwa betul itu adalah nubuat untuk anaknya Yesaya, tetapi mereka dalam tanda kutip ya, apa namanya kalau gitu? Mengemis atau gimana? Mengemis untuk kelahiran Yesus juga gitu loh. Ya. Jadi mereka mencari cara atau mencari argumen yang boleh dibilang putus asa kalau saya bilang. Ya. Karena udah jelas gitu, ini kitab Tanakh yang punya orang Yahudi. Orang Yahudi yang punya otoritas untuk menafsirkan. Ini nubuat untuk anak Yesaya. Tetapi Kristen yang mengadopsi memaksa bahwa itu adalah untuk Yesus juga gitu loh. Paham ya? Maksudnya. Mudah-mudahan kalimat saya nggak belibet. Nah, respon Yahudi gini. Nubuat ganda itu tidak alkitabiah gitu. Ya, tidak berdasarkan Bible gitulah. Dan juga tidak ada bukti atau petunjuk dalam kitab manapun di tanah kitab Yahudi adanya pengenapan nubuat yang kedua. Jadi tidak ada di seluruh tanah itu yang dianggap sebagai nubuat tapi bisa 2 kali tergenapi gitu, nggak ada. Ya.
Jika kata almah berarti perawan dalam Yesaya 7:14 digenapi 2 kali seperti yang diklaim, nah Yahudi tanya, siapakah perawan yang pertama akan melahirkan bayi di tahun 732 sebelum Masehi, gitu kan? Wajar dong nanya begitu. Berarti Maria bukanlah perawan pertama yang melahirkan seorang bayi-bayi, yang melahirkan seorang bayi laki-laki gitu. Kalau mau dianggap sebagai nubuat ganda, gitu. Ya kan? Nah, terus bagaimana dengan Yesaya 7 pasal 15-16-nya? Apakah itu nggak dianggap gitu? Yang dibilang akan makan dadi dan madu aja. Sampai akil balik, sampai dia mengetahui yang baik dan benar, maka 2 raja itu dibunuh gitu. Kan tadi di awal kita udah tanya kan, siapa 2 raja yang dibunuh pada saat Yesus sudah akil balik? Nggak ada. Gitu kan? Itu kan, ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan yang memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti itu akan ditinggalkan kosong. Ini yang kuncinya di sini sebenarnya. Kalau Kristen mau klaim ayat 14, mereka meninggalkan ayat 15 dan 16-nya. Gak mau pakai yang 15 16-nya gitu loh. Jadi cuma mau pakai 14 gitu, tapi yang 15 16 nggak mau pakai gitu. Nah, berarti kan kurang fair kan begitu kan? Nah, pertanyaan untuk apologis Kristen. 2 kerajaan mana yang ditinggalkan selama masa hidup Yesus? Ya, nggak ada kan? Terus kerajaan Israel mana yang ketakutan menghadapi ancaman dari 2 kerajaan dari utara pada zaman bayi Yesus? Nggak ada juga gitu loh. Di mana ayat atau kejadian Yesus makan dadi dan madu? Ada nggak di PB? Nggak ada. Apakah ini semuanya masuk akal? Kalau menurut perspektif Yahudi ini tidak masuk akal. Jadi terlihat argumen atau alasan bahwa ini adalah nubuat ganda itu lahir dari sebuah apa? Keputusasaan gitu. Ya. Gimana? Saya juga nggak. Mungkin maksudnya mereka mengoreksi Septuaginta itu kan untuk mencocokkan atau untuk mencocokkan teologis mereka gitulah dengan Yesus gitu kan. Tapi kan ada ayat-ayat lain yang membantah sendiri malah. Ayat 15-16-nya malah menghancurkan klaim mereka gitu. Ya kan? Nah, apologis Kristen juga mengklaim bahwa bahasa Ibrani tidak mempunyai tenses dalam bahasa Ibrani, meskipun mereka mengaku bahwa Ibrani modern mempunyai tenses. Kata kerja yang sama dapat diterjemahkan ke bentuk lampau, sekarang, dan akan datang. Beberapa sumber Yahudi yang digunakan tuh, ini macam-macam lah, ada rabi ini gitu ya. Nah, meskipun ada dalam beberapa kasus di mana waktu yang tepat harus disimpulkan dari konteksnya, 3 perfect tenses dan bahkan imperfect tense secara umum ada dalam bahasa Ibrani. Imperfect tense itu didapat dari 7 akar kata kerja, yaitu pa'al, pl, hifil, hitfa'el, hofhal, hofal, pu'al, dan nifal. Ini semuanya apa nih? Nah, ini ada catatan nih. Imperfect tense itu waktu yang dipakai dari kata kerja yang menerangkan tindakan yang sedang dilakukan. Jadi kalau mereka bilang bahasa Ibrani tidak punya tenses, dibantah dengan ini gitu. Ya. Dibantah dengan ini. Yang ini mereka tidak lihat gitu loh. Yang ini mereka tidak pakai gitu. Nah, terus kemudian kita masuk ke kata hara di dalam Yesaya 7:14 seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Itu dapat berupa kata benda yang artinya wanita pengandung atau kata kerja yang artinya saya, kamu, atau dia dengan kata ganti yang tertentu mengandung gitu. Berubah dari orang pertama, kedua, ketiga, feminin, dan present tense. Ya. Jadi dari antara 40 penggunaan kata hara dalam konteks yang sedang mengandung, ada 8 kasus dari kata kerja yang berubah menjadi orang ketiga, tunggal, feminin, present tense dalam tabel berikut ini. Bisa dilihat nih. Nah, oke, ini semuanya menguatkan daripada argumen atau sanggahan yang di halaman sebelumnya. Nanti bisa di screenshot lah ya, dipelajari sendiri nih. Nah, apologis Kristen juga mengatakan bahwa meskipun kata betulah itu dapat digunakan secara khusus untuk menunjukkan perawan, contohnya di ayat-ayat yang di Imamat 213 atau ayat 14, Yesaya 44:22, secara umum tidak khusus di hal ini, yaitu di Ulangan 32:25, Mazmur 148:12, 2 Tawarik 36:17. Terlebih lagi, mereka merujuk kepada ayat-ayat yang secara khusus menunjukkan wanita-wanita yang sudah tidak perawan.
Itu ada di Yoel 1 ayat 8, Ester 2:17, dan Yeskiel 23 ayat 3. Nah ini kalau udah mulai masuk sini nih bahasanya udah mulai masuk bahasan 18 tahun ke atas nih. Ini udah 18 tahun semua ya nih. Ada yang masih 17? Yang itu ya? Perhatikan nih, kita lihat nih di masing-masing ayat yang tadi disebutkan ya. Kata-kata Betullah digunakan sebagai apa nih? Kibetullah. Kalau yang di Yoel 1:8 memang ada kata dasarnya Betullah, tapi di JPS diterjemahkan menjadi maiden, DLAI menggunakan kata anak darah. Di Esther nanti kita jelasin ya kenapa mereka diterjemahkan menjadi maiden. Kemudian di Esther 2:17 itu juga ada kata Mikal Haptulot. Itu juga dari kata Betullah dasarnya diterjemahkan menjadi virgin dan anak darah. Di Yeskiel 23 ada kata Betulehen. Wah, di sini ada kata virgin nipples dan dada keperawanan. Nipples sama nipples ada yang tahu? Hah? Hah? Ya udah jangan tahu dah. Udah dibilang nih 18 tahun ke atas ini. Oke, nah respon Yahudi mengenai tadi klaim dari Kristen ya. Di Esther 2 ayat 17, perlu menguji semua ayat-ayat yang menggunakan kata Betullah dalam seluruh kitab Esther. Kata Betullah digunakan sebanyak 4 kali dalam kitab Esther, yaitu ayat 2, ayat 3, 17, dan 19. Dalam Esther 2 ayat 2-3 itu jelas bukan pertanyaan, itu jelas merujuk kepada perawan. Kasus di Esther 2 ayat 17, ini kan sedang membicarakan tentang Esther kan. Tidak ada penjelasan Esther atau perawan-perawan anak-anak darah itu sudah pernah tidur dengan raja. Ini kan kisah Esther ini kan membicarakan tentang tahu harem tahu harem? Harem apa harem sih? Kerajaan dengan apa namanya? banyak gundik gitulah. Ya. Ini lagi beauty contest gitu ceritanya gitu. Kok ketawa beauty contest? Ya, jadi menjadi perawan itu adalah prasyarat untuk ditempatkan dalam harem raja. Jadi kalau bukan perawan nggak boleh masuk. Jadi artinya siapa tadi? Di Yahudi kan menerjemahkan dengan Medan, tapi di KJV menerjemahkan dengan virgin karena klaimnya Kristen kan kata Betullah itu tidak eksklusif gitulah untuk perawan gitu lah. Nah, perawan-perawan ini itu masuk dalam konteks beauty contest gitu ya. Tradisi Yahudi seorang wanita harus tetap perawan sampai dengan 1 tahun sebelum pertunangan. Nah ini ada tradisi lagi nih, kalian juga perlu tahu nih. Kalau mengklaim Betullah bisa untuk bukan perawan adalah kesalahan bagi yang tidak memahami bahasa Ibrani, kitab Ibrani dan adat istiadat Yahudi. Esther pasal 2 ayat 19-20 itu jelas-jelas pengumpulan kedua perawan-perawan untuk harem raja. Tidak ada keterangan bahwa wanita-wanita itu adalah apa nih perawan daur ulang nih, recycle virgin gitu. Jadi nggak mungkin gitu ada virgin yang daur ulang. Jadi ini harus murni benar-benar virgin gitu. Ya, virgin ini benar-benar virgin yang tidak pernah disentuh laki-laki gitulah. Aku seneng banget kayaknya kalau dengar begitu. Cengar-cengir aja dari tadi. Nah, jadi tidak ada keterangan bahwa wanita-wanita itu adalah recycle virgin atau perawan daur ulang yang sudah pernah tidur dengan raja. Semuanya benar-benar murni gitu ya. Nah, kalau kita masuk sekarang ke Yeskiel 23 ayat 3, contoh lain ketidaktahuan apologis Kristen akan interpretasi konteks bahasa Ibrani dan kitab Ibrani. Yeskiel 23 itu menceritakan bangsa yang sedang diibaratkan sebagai pelacur yang berselingkuh gitu. Jadi membuat mereka tuh dihina semua orang termasuk kekasih mereka. Ya, ada yang pernah baca Yeskiel 23? Hah? Mau baca? Tutup dulu, Ri. Baca dari sini aja nih supaya ini. Ini kalian jangan langsung berpikir porno ya. Ini adalah ayat-ayat ini nih, ayat-ayat apa namanya? Kiasan, tapi bahasanya memang vulgar. Bukan Ri, baca di TV aja. Baca di TV itu. Bacain, siapa yang bacain? Baca. Kakak Yeskiel 23. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya.
Di sana susunya dijamah-jamah dan dada perawanannya dipegang-pegang. Hmm. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzina, sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang. Berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu, aku menyerahkan dia ke dalam tengah kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berahi. Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap, dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian, namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya, Oholiba, ia lebih berahi lagi, dan persundalannya melebihi. Kenapa bacanya ketawa gitu? Jangan ngebayangin yang macam-macam dong. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Oholiba, ia lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda semuanya pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri. Kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan ia menambah persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, gambar orang-orang Kasdim, diukir dalam warna linggam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Nah, sampai situ aja. Sampai 20. Pokoknya pada ini semua, pada nyimak semua tadi giliran baca Yeskiel 23 ya. Jangan ini ya, jangan buru-buru berpikir itu adalah ayat porno yang harfiah, bukan. Itu adalah ayat kiasan. Kiasan yang menggambarkan tadi apa? Dua kakak beradik, tadi siapa? Samaria dan Yerusalem. Jadi ini sebenarnya sedang menggambarkan dua bangsa yang sedang musyrik gitulah. Yang sedang menyembah, yang sedang menyekutukan Tuhan yang Maha Pencipta. Gitu. Jangan buru-buru mikir ini dong, ada zakar kuda segala macam tuh ya. Bahasanya memang vulgar, tetapi ini adalah sebenarnya ayat-ayat kiasan. Oke. Nah, ini yang sedang dibicarakan atau diklaim oleh Kristen bahwa mengenai kata betulah itu, perawan-perawan itu kan. Jadi tadi ini saya baca ini, tolong diangkat Nah, dua cabang Israel tuh yang poin ketiga tuh, Yehuda dan Efraim juga sering disebut sebagai Israel, dimulai sebagai bangsa yang bersatu di Mesir. Tetapi bahkan ketika masih di Mesir, mereka tidak memilih seperti yang dijelaskan dengan metafora ini, yaitu mereka mengambil praktek penyembahan berhala di Mesir, gitu ya. Kata yang digunakan yaitu Dade Betulehen dalam 3 tempat di pasal ini disebutkan bahwa itu dilakukan pada masa muda mereka. Kata Betulah sendiri tidak digunakan, tapi Betulim, Heimen, tanda keperawanan 10 kali muncul dalam kitab Ibrani dalam berbagai bentuk.
mengikuti pengalaman pertama itu, pengertian tentang keperawanan jauh sekali, dan seperti yang kita baca di Yeskiel, istilah itu tidak lagi digunakan setelah pertama kali mengacu pada Aholiba, dan kemudian sekali lagi dalam Yeskiel 238 mengacu pada pada masa muda saudara perempuannya Aholah. Sekali lagi ini menunjukkan ketidaktahuan bahasa Ibrani oleh apologes dan misionaris Kristen. Nah, kalau di Yoel 1 ayat 8 itu di situ ada kata merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Jadi karena ada kata kivetula di situ dianggapnya anak dara, oleh orang Kristen dianggap ini tidak eksklusif gitu loh. Tidak eksklusif untuk kata perawan gitu kan. Tetapi mereka tidak mengetahui tradisinya bangsa Yahudi gitu. Bahwa Kristen mengatakan bagaimana mungkin wanita yang sudah mempunyai suami disebut perawan. Jadi betulah tidak eksklusif untuk perawan gitu kan. Karena di situ kan ada kata-kata apa? Yang di atas tuh ya, lemon atau veil as virgin, girded with the sackcloth atau mourning nih, for the husband of her youth. Nah, di situ memang ada kata-kata kivetula, juga ada kata-kata husband gitu. Kalau bahasa Indonesia karena mempelai kekasih gitu. Ini sebenarnya artinya sedang menggambarkan bahwa wanita-wanita ini adalah wanita-wanita yang sedang dalam masa pertunangan gitu. Tunangan mereka yang laki-laki itu sudah bisa dianggap sebagai suami mereka karena itu sudah menjadi tunangan mereka gitu. Tapi bukan berarti mereka sudah tidur bersama, bukan gitu ya. Nah, kalau ekspresi al-ba'al niureha atau husband itu sebenarnya adalah sebutan untuk suami atau calon suami dalam masa pertunangan. Adat pernikahan Yahudi itu ada 2 upacara, yaitu erusin, pertunangan, dan nasa atau pernikahan. Masa pertunangan sang perawan belum tentu tinggal bersama. Ayat Yoel 1 ayat 8, sebutan virgin atau anak dara digambarkan berkabung untuk suami yang meninggal, yang tidak disebutkan bagaimana ia meninggal, itu benar-benar masih perawan gitu loh. Ya, bukan sudah tidak perawan gitu. Jadi, klaim atau argumen bahwa bagaimana mungkin wanita yang sudah punya suami kalau disebut perawan? Mereka tidak memahami tradisinya berarti. Oke. Nah, contoh perawan yang sudah bertunangan seperti di Yoel 1 ayat 8 terdapat di Ulangan 22 ayat 23. Apabila seorang gadis masih perawan dan sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia dan seterusnya, di ayat itu juga ada kata betula, ya. Jadi jelas bahwa kata betula di Yoel 1 ayat 8 itu adalah seorang perawan dalam arti yang ya benar-benar perawan gitu. Yang belum pernah dia papain gitu. Belum pernah disentuh gitu ya istilahnya. Oke, paham ya maksudnya ya? Ada yang mau tanya? 12? Saya selesaiin dulu ya. Bukti lain dari kitab Yoel itu sendiri yaitu ada di kitab Yoel 1 ayat 11. Di situ ada kalimat, para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, dan karena jelai sebab sudah musnah panen ladang. Kiasan yang menggambarkan sebuah pertunangan proses tahap kedua, dalam hal ini pemanenan buah, yang mengikuti penanaman dan secara metaforis mewakili penyempurnaan sebuah pernikahan tidak terwujud. Gambaran anak dara yang berkabung karena suaminya meninggal sebelum menikah. Ini adalah kalimat yang menjelaskan atau mengkiaskan dari Yoel pasal 1 ayat 8 tadi itu ya. Jadi ini adalah seperti kayak analogi gitulah. Nah, terus ada lagi klaim dari Kristen, jangan membatasi kuasa Tuhan katanya. Jadi kalau menyangkal wanita dalam Yesaya 7:14 adalah seorang perawan yang mengandung dan tetap perawan adalah membatasi kekuasaan Tuhan. Nah, bagaimana Yahudi merespon? Rabi Abraham Farisol di abad ke-15 sampai 16 itu ada di bukunya The Jewish Philosophical Polemics Against Christianity in the Middle Ages di di halaman 153 mengatakan apa? We cannot deny the possibility that God, may he be blessed, could create a creation in a virgin, even one whom no man has known. For he created everything out of nothing. Rather, we deny that there was a need for incarnation. Dikatakan kami tidak menyangkal bahwa Tuhan, ya, yang Maha Kuasa itu dapat menciptakan ciptaannya melalui seorang perawan, meskipun tidak ada manusia yang pernah mengetahuinya. Okay?
karena dia menciptakan segalanya dari ketiadaan. Namun kami menyangkal adanya kebutuhan atau keperluan untuk sebuah inkarnasi. Paham? Yang disebut inkarnasi tahu ya? Yang Tuhan menjelma jadi manusia, itu disebut inkarnasi. Jadi walau bagaimanapun menurut dari kalangan Yahudi, kelahiran dari seorang perawan itu ditolak sama mereka. Karena tidak ada bukti yang pernah terjadi gitu lah. Tidak ada orang yang pernah mengetahui gitu. Walaupun secara fisik ya, secara ilmu pengetahuan, itu ternyata ada kejadian-kejadian seperti itu yang wanita mengandung tapi tanpa hubungan badan. Ada. Saya pernah dihubungin oleh seorang dokter yang bisa menjelaskan hal itu gitu. Ya. Tapi sama Yahudi tetap ditolak. Tapi maksudnya ditolak dalam arti gini, mereka tidak menyangkal bahwa Tuhan bisa menciptakan apapun lah ya dari seorang perawan. Karena memang Tuhan menciptakan kan bukan dari sesuatu gitu. Tetapi Yahudinya juga menolak tidak ada perlunya gitu. Tuhan berinkarnasi. Karena Yahudi berpegang teguh pada bilangan 23:19. Tuhan bukanlah manusia, Tuhan bukanlah anak manusia. Gitu. Masakan Tuhan sudah berfirman dan menyangkal gitu. Atau mengingkari gitu kan. Oke. Nah, klaim bahwa hak alma itu sama dengan Parthenos, itu kan Kristen berargumen bahwa yang menerjemahkan Septuaginta itu adalah rabi-rabi yang lebih tahu menerjemahkan dengan bahasa Yunani. Wah, ini sekarang mereka udah bawa-bawa rabi nih. Responnya adalah, berdasarkan bukti-bukti yang ada sekarang, yang telah disepakati oleh sarjana-sarjana, termasuk sarjana Kristen sendiri, Septuaginta itu dalam bentuk sekarang adalah terjemahan Yunani yang diterjemahkan gereja hasil revisi daripada Origen, Lucian, dan Hezesius. Gitu ya. Jadi Septuaginta yang awal-awal diterjemahkan dari yang Pentateuch ditambah dengan Nevim dan Ketuvim itu sendiri sudah diterjemahkan oleh Yahudi-Yahudi yang sudah terpapar Helenisme. Kemudian masih ditambah lagi dengan koreksi-koreksi bapak-bapak gereja Kristen, yaitu Origen, Lucian, dan Hezesius gitu loh. Ya. Jadi bukan Septuaginta asli yang seperti yang diterjemahkan di abad ketiga sebelum Masehi ke dalam bahasa Yunani hanya Pentateuch atau 5 buku Musa yang diperintahkan oleh Raja Ptolemy II dari Mesir dan diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi terpelajar di masa itu. Gitu ya. Beda gitu loh. Kita lihat nih. Ada catatan sejarah dari tulisan Josephus dan Santo Jerome, yaitu surat dari Aristeas. Kemudian ada beberapa item scriptural, yaitu pernyataan-pernyataan dalam Talmud, errors of omissions in the Septuagint, data linguistik, comparative linguistic analysis of the Greek in the Septuagint, vis-a-vis the Greek spoken in the 3rd century BCE. Ketidakkonsistenan penggunaan kata Yunani untuk Parthenos, di mana dalam kejadian 2443 menggunakan kata perawan, sementara di kejadian 3824 menggunakan wanita muda, sehingga tidak secara khusus berarti perawan. Hah? Siapa, Ri? Bukan kayaknya. Ri, ada yang ngetok, Ri? Hah? Bukan ya? Bukan. Nah, gereja menerjemahkan Septuaginta mengalahkan standar argumen kekristenan sendiri. Klaim bahwa Yesaya 7:14 Almah diterjemahkan sebagai Parthenos, di mana artinya perawan, tetapi Septuaginta tidak konsisten dalam menerjemahkan kata Almah dalam 7 ayat dalam kitab Ibrani. Oke, tadi kita udah lihat ya. Nah ini, terjemahan Yunani dalam Septuaginta yang menggunakan kata Parthenos, itu di Yesaya 7:14 dan Kejadian 24:43. Tetapi yang di Keluaran 28, Mazmur 68:26, Amsal 30:19, Kidung Agung 1 ayat 3, 6 ayat 8, yang sama-sama menggunakan kata Almah diterjemahkan dengan kata Yunani apa? Neanis. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Di Yesaya 7:14 kata Almah yang harusnya young woman diterjemahkan menjadi virgin. Sedangkan di Keluaran 2 ayat 8, kata yang sama Almah diterjemahkan menjadi apa? Neanis. Berarti kan tidak konsisten. Ya. Nah, sekarang berarti pertanyaan kita, Septuaginta itu bisa dipercaya apa enggak gitu? Gitu ya. Simpulan. Oh, belum ganti, Ri? Nah,
Klaim apologis dan misionaris Kristen bahwa Yesaya 7:14 adalah bukti teks atau proof teks dari kelahiran dari perawan adalah usaha untuk menyesuaikan atau menyisipkan kristologi ke dalam kitab Tanakh Ibrani. Ya. Yesaya 7:14 adalah bagian dari kejadian sejarah, dijabarkan secara detail dalam pasal 7 kitab Yesaya, sesuatu yang telah terjadi dan tidak mungkin diterapkan untuk kejadian yang diklaim terjadi kurang lebih 7,5 abad kemudian. Oke. Oh, nggak usah deh. Dah, ini aja, sampai di sini aja. Oke, jadi saya berharap teman-teman di sini memahami bahwa selain daripada ada kitab yang otoritatif, ada kitab yang terjemahan dalam bahasa lain, kemudian siapa yang berhak menafsirkan kitab yang ini, dan siapa yang merevisi ini. Itu kalian paham dulu. Kemudian dari konteks, ternyata terbukti bahwa Yesaya 7:14 tidak ada hubungannya dengan bayi yang akan lahir 7,5 abad kemudian. Ya, sudah terjadi di Yesaya 8 ayat 3, dan panggilan Immanuel tidak khusus buat seseorang atau apa ya, yang dianggap Tuhan inkarnasi gitulah. Karena Yesua sendiri juga disebut Immanuel. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Apa? Terkait di Yeskiel pasal 23 ayat 5 kalau nggak salah. Kan di situ dijelaskan bahwasanya mereka itu milik aku, yang perempuan yang berzina tadi. Yeskiel apa ya, Yesaya? Yeskiel. Yeskiel. Kenapa? Yang Olaha sama Olehiba Oh, tadi. balik lagi sih itu ya. Masih penasaran kayaknya. Ya, kan ada di situ. Iya. Mereka itu milikku gitu, di dalam kalau nggak salah ayat 5-nya. Itu yang maksud aku itu siapa? Ataukah Nabi Yeskiel itu atau siapa? Tuhan. Kita lihat nih. Itu yang dimaksud aku adalah Hashem. Kan ini sedang menggambarkan dua bangsa. Ohola adalah Samaria, Oholiba adalah Yerusalem. Gitu. Jadi yang dibilang aku punya itu artinya bangsa-bangsanya yang dimiliki oleh Tuhan, oleh Hashem. Tapi bangsa ini sedang apa? Sedang berselingkuh gitulah. Nggak menyembah Hashem aja gitu. Menyembah berhala yang lain gitu. Ya, ada lagi? Yang berkaitan dengan ini. Jadi kalian nanti diharapkan kalau misalnya ketemu apologet Kristen yang mengatakan Yesus itu udah dinubuatkan di Yesaya 7:14, kalian udah bisa jawab. Suruh mereka baca Yesaya 8 ayat 3, Yesaya 8:8 gitu. Ya, dan tinggal ditanya seperti yang tadi kita di pertanyaan kita ke Kristen. Kerajaan mana yang dikalahkan pada waktu Yesus pada waktu Yesus bahkan sebelum mengetahui yang baik dan yang buruk gitu. Artinya sebelum akil balik gitu. Nah, sama minta ayatnya. Di mana Yesus pernah makan daging dan madu? Ya kan? Itu nggak ada. Terus kerajaan Israel mana yang lagi ketakutan? Gitu. Ya. Itu udah jelas. Kalau ditanya itu pasti jawabannya pasti akan muter-muter kemana-mana. Dan kalau bilang nubuat ganda, nah minta contohnya di dalam tanah. Ada nggak nubuat ganda selain Yesaya 7:14 gitu. Kalau nggak ada, itu berarti hanyalah klaim. Gitu. Ya, yang penting kuncinya kalian udah tahu bahwa kitabnya Kristen mengadopsi dari tanah yang sudah diterjemahkan ke Septuaginta, kemudian diterjemahkan secara tidak konsisten. Oke, ada lagi? Nggak ada? Topik lain? Keluar dari topik. Keluar dari topik lewat sana. Apa? Ini kok silsilah dari Nabi Adam sampai ke Jesus itu. Ini kan perspektif orang Kristen kan? Iya. Enggak, ini perspektifnya akademisi. Ini sahih nggak? Bisa nggak dimasukkan ke dalam? Menurut Bible sahih, menurut Bible. Tapi kan Bible-nya sendiri juga nggak sahih. Ini sumbernya diambil dari Bible dan dari sejarah, ya, dari buku-buku akademisi. Ya, yang sebagian diambil dari Bible itu
Nah, Bible-nya sendiri kan nggak sahih 100%. Berarti Gitu. ini nggak bisa jadi rujukan. Sebagai referensi aja boleh. Oh, Referensi aja. siap. Apa lagi? Ada lagi? Mau beli atau mau fotokopi? Oh ada, kalau yang apa silsilah Nabi Muhammad ada. Cuman saya nggak panjang aja di sini. Kan udah pernah saya bagi bukan? Yang 25 Nabi dalam Quran bagannya. Itu dia, itu kan ada. Bukan ini. Ini sampai Jesus doang kan? Yang pembuatnya sama atau beda? Yang ini, Iya sama yang yang saya bikin. Ya kurang lebih sumbernya sama. Sumbernya sama. Jadi itu gabungan. Kalau ini sumbernya berasal satu dari Bible, kedua dari sejarah, ketiga dari buku-buku akademisi. Yang saya bagikan itu sama, dari Quran juga, dari hadis juga, dari sejarah juga gitu. Makanya dari bagian yang saya bagi, kalau misalnya ada yang salah atau apa, tolong koreksi. yang di bagian kompon itu nama-nama yang di sini dimasukkan semua juga. Sebagian, nggak semua, sebagian. Ya, contoh kayak misalnya Nabi Abraham, ada yang di sisi yang saya bagi ada. Ishak, Yakub, ada juga. Ada lagi? Bismillah, di sini kau ingin bertanya di luar materi. Jadi kan ada namanya masa fatrah atau masa tidak adanya Masa kekosongan Nabi. kekosongan Nabi. Iya. Itu kan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu berlangsung selama 600 tahun. Iya. Apakah di masa fatrah itu yang orang-orang di masa fatrah itu harus mengikuti apa itu ya Nabi Isa, ajaran Nabi Isa atau gimana? Sekarang Nabi Isa mengikuti syariat apa? Masuk. Mana sih ini? Mahasiswa saya ini. Gimana coba? Apa? Nabi Isa itu mengikuti syariat siapa? Masa? Taurat dong. Nah, Taurat syariat siapa? Yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kan. Jadi pada waktu Nabi Isa mendapatkan Injil atau diturunkan Injil, kan dia juga masih mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Pertanyaan tadi apa? Yang selama masa kekosongan itu mengikuti syariat siapa? Ya, otomatis kalau Nabi Isa juga mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam juga ya berarti setelahnya itu mereka juga masih ada yang mengikuti syariat Nabi Musa juga. Buktinya sampai sekarang orang-orang Yahudi kan masih mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam dengan tradisi Yudaismenya. Dari 613 halakah gitu. 613 aturan yang dimasukkan dalam kitab-kitab mereka gitu. Kalau Injil sebenarnya itu apa ya? Isinya gimana ya? Kalau boleh dibilang itu mengajak Bani Israel pada saat itu tuh untuk apa ya? Tidak terperdaya oleh kemuliaan duniawi gitulah. Ya. Ya. Kan apa namanya Nabi Isa alaihissalam juga masih mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam, tetapi selain itu juga Nabi Isa alaihissalam juga dapat diturunkan Injil untuk mengajak Bani Israel supaya tidak apa istilahnya ya, tidak bermegah-megah gitulah. Gitu. Jadi tetap aja semua ajarannya sih tetap intinya sama, bahwa apa ajarannya cuma la ilaha illallah. Tapi syariat-syariatnya aja yang masih berbeda nih gitu. Gitu. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW mengikuti agama apa sebelum menerima wahyu? Ayo loh. Orang tuanya Nabi ngikut siapa? Siapa? Masa sih? Harusnya Ismail, ya. Bisa dipastikan mungkin bisa mengikuti syariat Ismail turun-temurun. Emang pada nggak pernah dengar milah Ibrahim apa ya?
Ya udah, ya itu diikuti Nabi Muhammad SAW dan orang tuanya. Nabi Muhammad SAW mengikuti apa? Milah Ibrahim sebagai agama yang apa? Agama yang hanif. Itu. Kumaha damang. Tapi dalam perjalanan bahwasanya orang tua Nabi Muhammad kan penyembah berhala. Kata siapa? Mana hadisnya? Tunjukin hadisnya. Orang tua Nabi menyembah berhala. Menyembah siapa? Yang dikatakan yang diperdebatkan kan bahwasanya Oh, bapakku. benar. Nah, yang dimaksud hadis itu adalah sebenarnya pamannya. Iya, karena di tradisi bangsa Arab itu paman tuh seperti bapak tuh hampir sama, nggak ada beda gitu lah. Itu banyak diperdebatkan. Iya, iya, iya. Oh. Karena memang paman Nabi kan memang tidak mau mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW kan. Nah, tapi kalau orang tuanya Nabi kan mereka mengikuti milah Ibrahim. Nah, buktinya kan disunat, ya kan? Puasa. Hah? Emang nggak pernah diajarin ya? Nggak pernah diajarin apa? Bedanya di mana? Coba bedanya di mana? Kita bahas aja. Ya karena kan yang dapat dari Ustaz kami itu bahwasanya tadi bahwasanya orang tua Nabi itu ya tadi yang benar tadi adalah bahwasanya mereka itu berbuat kesyirikan gitu. Makanya dikatakan Nabi Yang dimaksud itu pamannya. Yang dimaksud adalah apa? Abu Thalib, ya. Sebutan paman sama sebutan bapak itu di tradisi mereka itu sebenarnya sama. Juga ada yang ayat yang menjelaskan bahwasanya di zaman masa tidak ada nabi, mereka itu tidak dilaknat. Iya. Sebelum diutusnya nabi, maka orang yang berada di kekuasaan nabi. Iya. Iya. Sebelum diutusnya nabi. Gitu ya. Cukup. Ini absen gak dibawa udah berapa kali nggak absen, ntar gimana? Ntar lupa, ntar gimana? Ada Sar, cuma lupa aja. Mungkin pekan depan tinggal aja Sar. ini Ah, dua. Kalau nggak tinggal aja. Dua kemarin itu. Pertama yang nggak di absen kan. Yang kedua yang Kemarin Sabtu itu Ya, dua kata. itu dua Sama pertemuan. ini 4 jadi. yang pertama kan ada sekali belum. Iya, berarti 4 ya. 4. Iya. 4 nggak Yang masuk. kemarin kan nggak bawa kan. Iya. Satu, yang dua, yang tiga. 4. Baik, kalau gitu, kalau nggak ada lagi, kita tutup. Ya, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.